Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Robin. Saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 20 Pituruh Purworejo, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi B3 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung, Sumatera Utara. Saat ini saya akan mengajar materi keteladanan hidup, belajar dari tokoh. Kiranya menjadi berkat. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Sekali lagi ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Ya, oke. Terima kasih. Semangat sekali ya. Oke. Pada hari ini kita akan masuk dengan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi, dan nanti saya minta ada dua siswa untuk yang satu pimpin pujian, yang satu pimpin kita dalam dua pembukaan untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, bagi yang bertugas saya persilakan. Tabita sama Roy ya. Sebelum memasuki pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Bapak Abraham sambil berdiri. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kalian. Pak Win mau mengabsen dulu ya setiap peserta yang bisa hadir pada hari ini. Ada berapa anak semua? 20 ya? Sudah lengkap? Ya. Pak Win akan panggil beberapa sesuai dengan nama, tapi tidak semua. Yang pertama ada Roy Christian. Iya, oke. Yestia Christina. Iya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membuat semacam kesepakatan, ya. Yang pertama itu apa? Tidak jalan. Apa? Iya, tidak lebih sendiri. Iya, tidak. Sepakat? Oke, sebelum melanjutkan pelajaran supaya sepakat, semangat dan energi, saudara bagi berdiri. Dan kita akan SB dulu ya. SB kita tuh tentang apa? Oke. Masih semuanya? Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4. Tepuk 4. Iya, oke, silakan. Ya, semangat ya. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran inti kita pada hari ini, kita juga mau melihat tujuan. Jadi pelajaran kita hari ini juga ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya, ini kita melihat yang pertama, peserta didik itu dapat melaksanakan apa? Menjelaskan arti kata dari tokoh. Hari ini kita akan melihat tentang tokoh. Nanti tokoh itu siapa? Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan keteladanan pada tokoh Bapak Abraham. Ternyata tentang Bapak Abraham ya. Terus yang ketiga,
ketiga, peserta didik dapat menunjukkan nama tokoh yang diketahui pada gambar. Nanti gambar kalau disampaikan. Peserta didik dapat menuliskan keteladanan pada masing-masing tokoh melalui diskusi kelompok. Nanti kalau mau bertanya ya. Peserta didik pemimpin untuk mencontoh keteladanan itu. Jadi tokoh yang kita pelajari nanti itu apa sih keteladanan yang kita dapat dari tokoh itu dan bagaimana dalam diri kita. Jadi kita harus bisa lihat di situ ya. Oke. Jadi yang selanjutnya kita akan melihat awal apakah peserta didik ketahui tentang tokoh? Saya Oke. public figure. Tokoh public figure. Setuju? Setuju. Oke. Apalagi? Yang oke. Apa tadi? Ada tiga. Ya, satu public figure. Orang yang berdampak. Ya. Setuju nggak orang berdampak? Apa? Orang berdampak. Public figure. Satu lagi? Apa? Oke. Orang yang diidolakan. Jadi itu arti dari apa tadi? Tokoh. Ya. Contoh di masyarakat kita ada tokoh masyarakat. Itu artinya dia tokoh masyarakat. Ya. Terus tuliskan salah satu nama tokoh bangsa Indonesia yang peserta didik ketahui. Oh ya, oke. Revan, siapa Revan? Pak Jokowi. Wih, mantap. Pak Jokowi ya. Oke. Eksan? JR Soekarno. Iya, Pak Soekarno. Ya, siapa lagi? Yang tahu? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Waduh, ini pasti ada sesuatu yang dia tahu tentang tokoh-tokoh ini ya. Nanti kita akan sampai di sini. Dan pasti mereka, aku kenapa Pak Prabowo pasti ada maksudnya. Oke. Apa yang peserta didik ingat dan dari perjuangan tokoh yang disebut? Nah, tadi kan ada yang siapa? Ada yang siapa tadi? Insinyur Soekarno itu apa gitu ya? Terus Pak Prabowo itu apa? Terus Revan tadi apa? Hah? Pak Jokowi. Pak Jokowi itu apa ya? Oke. Tuliskan tokoh Alkitab yang peserta didik ketahui. Jawab. Siapa? Tokoh Alkitab yang peserta didik tahu? Abraham. Ada lagi? Ya, kita mau belajar tentang Abraham ya. Tokoh gereja? Ada yang tahu? Martin Luther. Jadi supaya orang mulai senang nih. Siapa? Martin Luther. Iya. Nanti kita akan lihat fotonya juga. Itu tokoh-tokoh yang berperan ya. Oke. Sekarang kita masuk dengan materi kita. Apa itu tokoh? Tadi kita sudah mendengar tentang apa yang kalian sudah sebut itu semuanya tokoh yang menurut pemahaman kita secara umum ya, dan orang-orang itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, tokoh itu tadi kan dikatakan orang yang berdampak, public figure, apalagi orang yang mungkin kita idolakan gitu ya, dia berpengaruh ya. Nah, hari ini kita belajar tentang siapa? Tokoh yang kita pelajari tentang siapa? Abraham. Abraham itu tokoh Alkitab yang luar biasa. Karena di dalam kisah Abraham itu dikatakan bahwa Alkitab mencatat dan menulis bahwa Abraham itu dikatakan bapak orang beriman. Kalau bapak orang beriman artinya ada sesuatu yang ada dalam kehidupan Abraham. Yang pertama kita mau lihat kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman. Yang pertama karena Abraham itu setia. Setia kepada apa? Tuhan. Kepada Tuhan. Lewat apa? Janji Tuhan. Betul ya? Kita tahu bahwa Abraham itu mendapat Ishak usianya berapa? Siapa yang tahu? 9. Abraham usianya berapa? 100. Sarah usianya berapa? 90. Wow. Usia yang sudah lanjut. Tetapi dia mendapat apa tadi? Anak. Secara manusia itu tidak mungkin, tapi Abraham mendapatkan itu di usianya sudah lanjut. Karena apa? Abraham itu orangnya taat, orangnya setia kepada Tuhan.
Abraham hanya taat. Saya kalau ingat ini saya ingat apa? Polisi atau tentara. Disuruh diperintah komandannya. Apa yang dia lakukan? Ada yang bilang, oh jangan saya. Ya, contohnya kau suruh berdoa. Oh jangan saya. Kau tuh di polisi boleh kan? Oh di tentara kan? Boleh. Ya. Harus kau begitu disuruh siap. Nah, Abraham itu seperti dia tidak diplomasi, tidak argumen dulu ketika diperintah. Dia lakukan dengan taat dan setia. Ketika suruh dia berangkat. Dia yang ketiga apa? Dia apa yang ketiga? Sabar. Taat, tekun dan sabar. Ya, menunggu janji Tuhan tadi tidak para penyembah. Nah, hal yang ketiga yang menarik kita melihat dalam kehidupan Abraham ketika dia mau mempersembahkan ya Pak? Ishak. Coba dibayangkan. Dapatnya usianya sudah lanjut. Tuhan minta. Ini bukti ketaatan. Tuhan minta. Contoh sekarang saya mau tanya ya. Kalau itu Fidela punya sesuatu yang diperjuangkan luar biasa ketika dapat itu dengan jerih payah, orang minta mau kasihnya? Tidak, dan berat. Ini gimana? Kalau seperti itu mau kasih nggak? Tidak. Tetapi Abraham karena dia punya iman, percaya sungguh kepada Tuhan, dia yakin kepada Tuhan yang beri, Tuhan yang dia terima. Ketika dia dapat usaha itu, dia sudah tahu Tuhan sudah memberkati saya bisa mendapat, kalau memberkati saya bisa apa? Kalau dia minta saya beri. Kata perlu pengorbanan. Apa yang dia lakukan? Tuhan berkata bisa apa Abraham? Aku minta bisa. Oh ya, korbankan, lakukan dengan taat, dengan setia, dan dia lakukan dengan sungguh dan jujur. Ketika dia buat itu, hal yang di dalam pemikiran kita seperti Tuhan menggenapi janjinya di usianya 160 dan juga Abraham umur 100 terjadi. Tuhan juga bisa buat dengan hal ini, karena dia yakin berat, karena itu dari Tuhan. Kau jangan minta dari Tuhan kamu memberi. Dan dia lakukan dengan dada. Dan akhirnya apa kisah kita melihat? Karena ketaatan dia, iman percaya kepada Tuhan. Akhirnya kisah tidak dikorbankan. Tuhan siapkan apa? Dan akhirnya kisah tidak begitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah tokoh dari Abraham di sini? Kita mulai dari 3 hal yang kita pelajari dari kehidupan dia. Tadi yang pertama Abraham itu apa? Setia. Yang kedua tadi Abraham itu apa? Taat. Yang ketiga tadi Abraham itu tekun dan sabar. Menunggu Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita sebagai apa? Murid-murid. Kita juga harus bisa meneladani itu dalam hidup. Sebagai murid-murid yang menjadi generasi. Ya, bagaimana kita di rumah kita harus apa? Bagaimana dengan orang tua kita? Kita harus apa dengan orang tua kita? Menghormati. Ketika kita di sekolah kita harus apa dengan guru kita? Benar? Benar? Kok berat jawabnya. Dan yang kalau kita di masyarakat itu bagaimana kita merelevasikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham. Nah, dari lagu yang kita nyanyi tadi, ya itu dikatakan ada apa tadi? Dari lagu yang kita nyanyi tadi Bapak Abraham, keteladanan apa yang dapat kita dapat dari Abraham? Yuk, keteladanan apa yang kita bisa dapat dari Abraham? Keteladanan apa yang kita bisa dapat dari Abraham? Keteladanan yang pertama, Abraham setia. Yang kedua, taat. Yang ketiga, sabar. Ya, oke. Nah, ini contoh-contoh tokoh tadi yang salah satunya ada di sini yang disebutkan tadi. Ada yang bilang Pak Jokowi tadi? Ada. Siapa? Oh iya, ini ya, ada Pak Jokowi ya. Ya, kira-kira Revan, apa yang Revan ketahui tentang Pak Jokowi? Sebagai apa nih? Presiden. Wah, sebagai presiden. Jadi sekarang dia sudah digantikan oleh siapa? Pak Prabowo.
Oke, ini tokoh-tokoh ya. Ada Abraham, ada Pak Jokowi, ada siapa? Yakub dan Esau, dan juga ada Martin Luther, dan juga ada ini yang dua ini dari luar itu mereka yang menerjemah tentang Alkitab, ya, dan penafsir dan menerjemah Alkitab. Ya itu ya. Oke, ini orangnya terus ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut dengan bacaan Alkitab. Ya. Oke, siapa yang membaca Alkitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-1? Oh ya, Mas Yosua. Ya, bisa dibacakan. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Ikutlah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Ya, jadi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka meneladani. Ya. Nanti kita mereka teladan itu penting ya. Kita sudah belajar dari teladan ini percaya kepada Abraham. Rasul Paulus juga menekankan dalam kehidupan dia untuk dia itu juga belajar meneladani Kristus dalam diri kita. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus juga dikatakan jadilah pengikutku. Rasul Paulus mengikuti teladan Kristus dan Rasul Paulus mau menjadi teladan dan jadi dekat bagi apa jemaat yang ada di Korintus. Jadi seperti itu ya. Oke, keteladanan yang tadi kita sudah melihat ya. Oke, Pak Robin akan memberikan tugas ini ya kepada kita dan nanti itu bisa didiskusikan di dalam kelompok ya. Pak Robin memberikan lembaran kertas kepada kalian dan nanti kalian mengerjakan itu ya. Oke. Ya, oke, masing-masing kelompok sudah dibuat itu ya. Enggak. Terus, ya, saya minta 3 orang bisa diskusi kelompoknya tadi. Ya, bisa maju ke depan. Ya, bacakan dari apa yang bisa kalian tangkap dari apa dari hasilnya. Ya. Jokowi merupakan mantan presiden. Suaranya keras, suaranya keras. Teladan yang bisa dicontoh dari Bapak Jokowi adalah bijaksanaan dalam memimpin negara Indonesia dan mencegah anti korupsi. Prabowo orang yang bisa saat ini. Karena Prabowo adalah tanggung jawab pribadi yang sabar. Komitmen saya adalah untuk tanggung jawab dan menjadi yang sabar. Yang Ya, Evan. Langkah-langkah yang harus ditiru dari Abraham, tekun dan sabar, ketaatan pada Allah. Ya, oke, teruskan dulu ya. Terima kasih untuk Martinus, Julius dan juga Revan untuk presentasinya. Ya, jadi itu ya. Paling senang karena ada interaksi dan kalian bisa tahu dari apa kisah-kisah yang sudah kita sepakati dan kita pelajari bersama-sama. Oke, di asesmen terakhir kita akan melihat tokoh siapa yang telah kita pelajari hari ini. Tokoh siapa? Abraham. Terus keterangan tokoh siapa yang peserta didik contoh? Keterangan contoh dari siapa? Keteladanan tokoh siapa yang peserta didik contoh?
Gereja, buku dan Alkitab. Oke, ada lagi? Ya. Sekolah, gereja, buku, dan Alkitab. Jadi itu sebabnya kenapa tugas kita sering ditekan rajinlah membaca Alkitab. Ada 3 dasar fondasi iman Kristen itu apa yang kemarin yang kita pelajari? Yang pertama kita harus apa? Rajin beribadah. Yang kedua kita harus rajin berdoa. Yang ketiga kita harus rajin baca Alkitab. Terus yang ketiga dan selanjutnya yang keempat mengucap syukur. Iya, oke. Jadi itu yang bisa kita pelajari, dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham. Dari kaitannya berkaca dengan tokoh tadi, yang pertama itu Abraham itu menjadi orang yang setia. Abraham itu menjadi orang yang taat. Abraham itu menjadi orang yang sabar dalam menanti janji Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai murid-murid generasi penerus bangsa yang untuk menjaga ini dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa meneladani tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari itu menjadi berkat bagi kita masing-masing dalam kehidupan kita. Oke? Siap? Setuju? Ya, biarlah ini menjadi komitmen kita bersama juga dalam kita melakukan dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, saya minta untuk 2 orang lagi maju dan kita menyanyi dan kita berdoa. Yuk. Sabida. Ya. Kita nyanyi Bapak berharap lagi, setelah itu nanti kita doa dan kita akan tutup. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita menyanyikan lagu Bapak Abraham sekali lagi. Silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk Kabita dan juga Yeskia yang sudah memimpin lagu dan juga memimpin kita dalam doa penutup untuk pembelajaran kita hari ini. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus